Oke, kali ini kita akan belajar tentang materi persamaan eksponen. Melanjutkan daripada materi yang telah Bapak jelaskan sebelumnya. Pada kali ini yaitu sifat yang akan kita pelajari. Untuk Bapak berikan contoh soal dan penyelesaiannya serta latihannya seperti ini ya. Jika misalkan ada sifat A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx, maka penyelesaiannya menjadi Fx sama dengan 0 ya, dengan syarat ya A lebih dari 0, B lebih dari 0, kemudian A tidak boleh sama dengan 1. Begitu juga dengan B tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi A dan B-nya ini bebas ya. Tetapi harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Maka penyelesaian daripada bentuk eksponen ini adalah Fx sama dengan 0. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Contohnya misalkan di sini ya. Tentukan penyelesaian titik 2 dari 6 pangkat 2x min 7 sama dengan 7 pangkat 2x min 7 ya. Karena di sini sifatnya memiliki persamaan pada persamaan Fx-nya, artinya sama ya, pangkatnya itu sama, beda konstantanya saja. Konstanta kiri A, konstanta kanan B, pangkatnya sama-sama Fx. Konstanta kiri 6, konstanta kanan 7, pangkatnya sama-sama 2x min 7. Nah, 6 sama 7 itu lebih dari 0. 6 sama 7 juga bukan sama dengan 1. Penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis di sini ya. Jawab. Kita tulis dulu 6 pangkat 2x minus 7 sama dengan 7 pangkat 2x min 7. Nah, 2x min 7 di kiri dan kanan pada pangkat itu adalah Fx ya. Ini adalah Fx. Ini adalah Fx. Penyelesaian pada sifat soal ini yaitu diselesaikan untuk mencari penyelesaiannya menjadi Fx sama dengan 0. Ditulis di sini ya, Fx sama dengan 0. Fx-nya mana? Ini Fx. Fx-nya Pak, boleh dari sini apa dari sini? Ya boleh ya, dari mana aja, kan sama-sama Fx-nya. Sama-sama bentuknya sama, angkanya sama, variabelnya sama. Berarti Fx kita ganti dengan 2x min 7. 2x min 7 sama dengan 0. Nah ya. Kemudian negatif 7 berpindah ke kanan. Negatif berpindah menjadi lawannya yaitu positif 7. Nah, kita tulis di sini ya. Ini positif 7 ya, berpindah menjadi lawannya negatif 7. 2x sama dengan 0 tidak usah kita tulis ya. 0 itu adalah angka pengganti bila mana tidak ada angka lain di sebelah kanan daripada sama dengan ya. Kan gak ada angka lain di sini ya, di kanannya ini ya, di kanan sama dengan ini. Jadi diganti dengan angka 0. Jika memang misalkan ada angka lain berpindah ke kanan daripada sama dengan, maka 0 ini hilang. Yang ditulis adalah positif 7-nya saja. 7 positif, tanda positifnya tidak usah ditulis ya. Karena positif itu sudah menandakan angka itu sendiri ya. Tanpa tanda positif pun sudah dinamakan dengan angka positif ya. Tanpa tanda positif pun sudah dinamakan dengan angka positif. Kalau negatif harus ditulis ya, tanda stripnya. Kalau positif nggak usah ditulis pun ya, itu sudah positif ya. Nah, sekarang 2x sama dengan 7. Di sampingnya kita tulis
2x sama dengan 7. 7-nya positif ya. Positif ya. Enggak ditulis tandanya ya kalau positif. Kemudian 2 berpindah menjadi pembagi ya. Pembagi itu berarti menjadi bentuk seper ya, atau di bawah daripada angka yang ada di sebelah kanan ini. Per kayak gitu ya, seperti biasa. Sehingga X sama dengan 7 dibagi 2 atau 7 per 2. Nah, kalau kalian misalkan tidak mau mengurai sampai sini boleh ya. Atau kalau mau diurai jadi bentuk desimal, X sama dengan 7 dibagi 2 yaitu 3,5. Boleh ya. Boleh hasilnya 3,5, boleh juga 7 per 2. Ya, yang penting tata cara pengerjaannya sesuai dengan sifat yang telah Bapak jelaskan di atas ya, yaitu meliputi sifat-sifat yang di sini ya, dengan syarat A lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, kemudian tidak boleh sama dengan 1, AB-nya ya, pangkatnya sama-sama persamaan fx. Penyelesaian seperti ini ya. Nanti ada contoh kedua ya setelah ini. Berikutnya masih berhubungan dengan sifat yang tadi pada contoh yang pertama, sifat yang Bapak tulis ini ya, masih berhubungan ya. Sekarang contohnya pada pangkat fx berupa persamaan kuadrat ya. Tentukan penyelesaian titik 2 ya dari 5 pangkat x kuadrat ya positif 6x ya negatif, misalkan negatif 40 sama dengan 9 pangkat x kuadrat positif 6x negatif 40. Nah, ini pangkatnya fungsi fx ya. Hanya saja bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, coba kita lihat di sini 5 lebih dari 0, 9 lebih dari 0. Bukan 1, bukan 1 ya. Jadi bisa diselesaikan ya. Fx-nya mana? Fx-nya ya ini, x kuadrat plus 6x min 40. Nah, coba kita jawab di sini ya. Coba kita jawab di sini. Kita tulis soalnya. 5 pangkat x kuadrat plus 6x min 40 sama dengan 9 pangkat x kuadrat plus 6x min 40. Nah, fx-nya ya ini. Ini adalah fx. Ini adalah fx ya. Langsung saja ya, karena sifatnya adalah fx sama dengan 0, maka kita tulis di sini fx sama dengan 0. Fx-nya berapa sih? Ya ini ya. X kuadrat plus 6x min 40. Kita tulis ya. Di sini fx-nya x kuadrat plus 6x min 40 sama dengan 0. Nah, ya. Seperti yang sudah pernah kalian pelajari, untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, kalau kalian sudah paham ya, sudah bisa hafal ya, langsung saja boleh ya. Kalau masih bingung ya, ikuti langkah Bapak berikut ini. Mungkin agak sedikit lama caranya ya, tenimbang cara-cara lain yang mungkin diajarkan oleh guru-guru kalian ya. Cuma untuk ketelitian ya, kalian boleh mengikuti ya. Sekarang kita ambil 40 ya. Kita ambil di sini 40. 40 itu asal usulnya ya dari 1 dulu ya. 1 kali 40 begitu ya. Nah, coba lagi ya. 2 kali 20 kan ya. 3 ada enggak? Enggak ada ya. 3 kali berapa sama dengan 40? Enggak ada. 4 kali berapa? 4 kali 10 ya, begitu kan?
Kemudian 5. 5 ada enggak? Ada. 5 kali 8. Kemudian 6. 6 ada enggak? Enggak ada ya 6 mah. 7 juga enggak ada. 8 baru ada. 8 kali 5 ya. Kemudian 9 enggak ada. 10 ada baru. 10 kali 4 ya. 10 kali 4 ya. Kemudian 11 ada enggak? Enggak ada, Pak. 11, 12 enggak ada. 13 enggak ada. 14, 15 enggak ada. 16, 17, 18, 19, 20 ada ya. 20 kali 2 ya. 20 kali 2. Kemudian 21, 22 enggak ada ya. Tiba-tiba 40 ada. 40 kali 1. Ingat ya, berawal dari 1 ya berakhir di 1 ya. Berawal 1 kali 40 berakhir di 40 kali 1. 1 ke 1 gitu ya. Awalan 1 akhiran 1. Berarti udah selesai asal usulnya. Nah, tinggal kita cari asal usul daripada 6 ya. Asal usul daripada 6 ini dari mana ya? Kita coba tulis di sini deh ya, agak kecilan ya. Coba 6. 6 itu kita ambil angka-angkanya dari sini. Coba dijumlahin dulu ya. Yang hasilnya 6 ada enggak? 1 tambah 40, 41, 2 tambah 20, 22, 4 tambah 10, 14, 5 tambah 8, 13, 8 tambah 5, 13, 10 tambah 4, 14, 20 tambah 2, 22, 40 tambah 1, 41. Enggak ada yang penjumlahan, enggak ada yang menghasilkan 6. Berarti kita tidak bisa mengurainya dengan penjumlahan. Berarti ini gagal ya. Penjumlahan gagal. Ya. Penjumlahannya gagal ya. Tidak ada ya. Coba 6-nya menggunakan teknik pengurangan ya. Tadi penjumlahan dijumlahin semua angka-angka yang di sini gagal ya. Coba mencari 6 menggunakan teknik pengurangan. Kira-kira mana yang menghasilkan 6? 1 kurangi 40 min 39. 2 kurangi 20 min 18. 4 kurangi 10 min 6. Wah, min 6, Pak. Ini, Pak, 4 kurangi 10. Wah, tunggu dulu ya. Bukan min 6 yang diminta. Positif 6 ya. Bukan min 6, tapi positif 6. Berarti bukan ya. Coba 5 kurangi 8 min 3. 8 kurangi 5 3. 10 kurangi 4 6. Tadi yang dicari apa? 6 kan? 6 positif kan? Iya. 10 kurangi 4 6 positif bukan? Iya, Pak, 6 positif. Berarti asal usul 6 positif dari 10 kurangi 4. Nah, kita tulis di sini ya. 10 kurangi 4 tuh ya. Tadi penjumlahan dijumlahin gagal, nggak ada yang hasilnya 6 positif ya. Sekarang dikurangi, ada yang menghasilkan 6 positif yaitu 10 kurangi 4. Sehingga kita bisa tulis di sini ya, X 10 ini positif ya, 10-nya. Positif 10. X negatif 4. Negatif ini punya 4 ya. Negatif 4. Oke ya. Nah, paham ya? Kok pas 10 positif? Ya iya, di sini kan 10-nya positif. Di depan 10, di sebelah kiri 10 ada tanda strip enggak ada. Nah, kalau ini 4 negatif. Karena apa? Karena di depan 4 atau di sebelah kiri 4 ini ada tanda strip ya. Tanda strip ini tanda pengurangan, berarti negatif punya 4. Nah, himpunan penyelesaiannya gampang ya. X sama dengan lawannya positif 10, negatif 10. Dan X sama dengan lawannya negatif 4 adalah 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 10 dan 4. Lah, Pak, kok beda sama ini? Ini positif 10, negatif 4. Kok di sini hasilnya negatif 10, positif 4? Iya ya, positif 10 ditulisnya di sini bersama variabel X ya, dikurung. Negatif 4 ditulisnya di sini dikurung bersama variabel X ya. Nah, setelah itu untuk mencari himpunan penyelesaian,
Gampangnya saja yaitu lawan daripada positif 10, negatif 10. Gampangnya saja lawan dari negatif 4 adalah positif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 10 dan positif 4. Nah, terima kasih ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat.